Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini nampaknya nama-namanya belum pernah mengambil mata kuliah dengan saya sebelumnya. Noprida udah pernah ngambil mata kuliah dengan saya? Belum, Pak. Ya, ini semester berapa nih? Semester 5? Masih semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oke, ya, berarti belum pernah jumpa saya. Saya belum pernah sih ngambil apa ya, mata kuliah ini ya. Maksudnya belum pernah mengajar mata kuliah ini sih. Sebelum-sebelumnya saya lebih ke network ya. Ini mata kuliah yang basic-basic nih, biasanya saya semester 5 gitu, semester 6. Baik ya, ini saya kenalkan dulu diri saya ya sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa ya, dalam artian kontrak kerja kita tuh, kontrak perkuliahan kita itu kayak mana ke depannya. Ya selama peraturan daring ini ya. Ya, semoga aja pandemi ini selesai ya. Isu pandemi maupun pandeminya selesai. Ya, tidak ada varian baru lagi. Oke, nah nama saya Dian Kurnia ya. Takut nih saya banyak kali yang. Nah, nama saya Dian Kurnia. Ini direkod ya, jadi saya harapkan ini saya recording ya. Nah, jadi diharapkan untuk apa ya, dalam artian jangan berisik ya. Kemudian dengarkan ya. Jadi kalau nggak tahu bisa ditanyakan ya. Nah, nama saya Dian Kurnia. Pertama kali saya kenal komputer itu belajar lah, dalam artian belajar komputer itu di tahun 2003 ya, nggak salah ya. Tahun 2003 saya belajar komputer sampai 2000, sampai sekarang lah ya. Maksudnya 2003 saya mulai belajar ya kursus komputer ya. Itu masa saya SMP itu masnya. SMP. Kemudian saya berlanjut di SMA ya. Ya SMA negeri saya dulu tahun 2004 ya kalau nggak salah. Ya, jadi yang generasi yang dibilang generasi apa ya, yang dibilang generasi awal atau generasi akhir ya, milenial ya. Ya maksudnya transisi ya. Itu termasuk generasi saya. Jadi saya termasuk saksi juga ya untuk melihat langsung ya perkembangan komputer dari Pentium 1 sampai Gen sekarang ya. Ya Pentium 1 dulu saya pernah megang. Sebelum Pentium 1, Pentium Intel 478 saya pernah megang juga. Saya pernah mengoperasikan, saya pernah menginstal ya menggunakan disket Windows 95, 98. Nah, itu makanya saya dibilang, kami dibilang generasi milenial akhir ya, itu dia. Nah, jadi kenapa seperti itu? Kenapa yang duluan mengenal teknologi itu dalam artian punya fundamental yang apa ya? Dalam artian yang kuat. Ya mungkin kalau anak bayi sekarang melihat suatu teknologi sekarang itu bukan sesuatu yang wah ya. Jadi mereka itu udah biasa lah balita atau apa dikasih handphone atau apa teknologi. Tapi masa saya dulu itu melihat suatu teknologi itu memang benar-benar suatu yang baru dan mahal ya. Lebih mahal dari kita beli kereta ya dulu. Komputer itu luar biasa mahal ya. Nah, jadi teknologi itu memang memang fundamental lah masih aneh. Jadi mengenal yang fundamental, melihat yang ujung dengan yang ujung sekarang sampai kecepatan 5G itu udah bukan sesuatu yang apa, tapi basic dalam
keilmuannya itu lebih dalam ya dibandingkan anak sekarang yang melihat ujungnya aja tapi fundamentalnya kurang. Nah, ya maksudnya fundamental secara keilmuan ya, pengalaman. Oke, di 2004-2007 saya di SMA 1 Padang Tualang ya. Ini di Kabupaten Langkat. Ya, Padang Tualang. Ya, kemudian saya lanjut di kuliah di sampai 2011 ya. Itu di D3 Teknik Kimia ya. Ini saya di Teknik Kimia Industri ya. Sebenarnya ini bukan PES saya ya, bukan pilihan saya, tapi mungkin waktu itu dilemanya nggak lulus negeri, bolak-balik ya, testing, asalah masuk, yang penting masuk negeri lah, yang penting masuk negeri, walaupun bukan jurusan komputer. Ya saya di Teknik Kimia, ya pendidikan dulu teknologi kimia industri ya, itu di Amplas. Ya, kemudian saya kuliah komputer ya, malam ini 2008 sampai 2000 ya sama kayak kuliah kalian juga malam-malam gitu ya, 2012 ya. Jadi 1 tahun saya wisuda, besoknya saya wisuda ya, seperti itu. Ya, tahun berikutnya saya wisuda ya. Ini di STMIK Budi Dharma ya. STMIK Budi Dharma Medan. Ya, sekarang universitas. Nah, kemudian saya lanjut kuliah S2 itu, ini teknik informatika ya jurusannya. Teknik informatika. Memang ya, saya tahu kuliah malam itu kayak mana ya. Saya sangat paham lah. Ya. Ini saya kuliahnya ya saya jalani kedua-keduanya ya. Gitu. Jadi terlalu lama di swasta itu sebenarnya bukan membuat kita lebih apa ya, dalam artian mendapatkan pengalaman yang spesial ya. Sebenarnya lebih enak di negeri sebenarnya ya. Makanya kalau bisa jatahnya 4 tahun ya 4 tahun tamat gitu, dan lebih usahakan ya. Malu gitu kita. Karena swasta itu kan dalam artian itu pilihan yang mudah gitu ya dibandingkan negeri untuk tamat. Nah, ini D3 saya tamat 4 tahun, S1 saya tamat 4 tahun, kemudian saya lanjut S2 Teknik Informatika ya. Itu saya masuk 2012 sebenarnya. Saya masuk 2012 tapi saya mulai kuliah itu 2013. Ya, selesai 2016 ya. Sebenarnya ini 6 tahun 6 tahun, 3 tahun ya, 6 semester. Ini S2 Teknik Informatika juga. Ya, USU. Oke, ya. Dulu mungkin masih dalam artian gini ya. Sesuatu yang saya bilang banyak yang membutuhkan masa itu ya. Di tahun 2016 saya tamat S2. Ya, di 2011 ini sangat mudah kali mencari kerja ya. Apabila kita masukkan lamaran ya, bisa aja dalam seminggu itu bisa 4 atau 5 kali lamaran itu diterima dan dilakukan wawancara ataupun testing psikotes ya, untuk swasta, industri dan lain-lain. Ya, itu tergantung apa kamu ya, dalam artian alumni ya. Jadi kalau alumni komputer kamu ya di Pancabudi memang aktif dalam menghimpun apa ya, alumni untuk perekrutan kerja, udah pasti itu nanti diprioritaskan. Ya, itu tergantung kesuksesan alumni sebelumnya ya, dan komunikasi sih antar alumni. Ya. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri belum tentu ya. Apalagi kecuali di lingkungan yang baru ya. Kalau di lingkungan yang lama pasti mereka mengetahui seluk-beluk ya, kampus ini kayak mana kelemahannya. Misalnya mahasiswanya tamat dari sini, kelemahannya dia nggak bisa menguasai basis data misalnya kan. Nah, oke ya. Nah, sampai sini yang tanya. Nah, ini dia ya.
Ini profil saya, ya pendidikan, nampaknya kalau di perusahaan saya udah pernah di perusahaan kerja. Saya udah pernah ya. Saya pernah juga belajar di Oracle ya tapi belum di basis data ya, di Java fundamental. Cerita basis data mungkin ada sebagian yang tamatan SMK udah paham lah tentang basis data ini ya, untuk secara basic ya, basis data implementasinya kemana ya, itu harus kita jelas ya. Nah di sini dalam kontrak perkuliahan kita ya, yang penting pertama kamu kalau kehadiran sih nggak terlalu saya apakan ya, yang penting tugas, yang penting kehadiran itu ya selayaknya mahasiswa ya. Ya hadir aja, kalau dulu saya datang aja dapat nilai lulus ya, dulu saya kuliah malam ya. Tapi harus ngumpul tugas juga ya, tapi tugas kalau misalnya kamu nggak ngumpul susah juga ya. Ya minimal kamu kehadiran tuh ya 70% ya, 70% berarti kamu boleh absen ya, bukan nggak dibolehkan absen. Kedua kamu ini untuk kehadiran ya. Seterusnya tugasnya, tugas saya ini maksudnya 70% kehadiran ya, bukan 70% nilai ya. Kalau kehadiran ini bobotnya cuma 10% ya, bobotnya cuma 10%. Jadi kehadiran yang minimal kamu dinyatakan layak lulus itu 70%. Itu kalau misalnya nilainya mau pingin dapat nilai A ya. Kalau mau dapat nilai A minimal kehadiran kamu 70%. Ya, kemudian tugas. Ya, tugas itu apa ya? Ini kan ada peraturan baru nih ya. Semua harus ke LSIS. Jadi materi-materi nanti saya akan upload ke LSIS, kemudian tugas-tugas itu pun kamu harus upload ke LSIS jawabannya ya. Kemudian nanti ada video recording ini ada video recording, kamu harus upload, kamu harus subscribe channelnya ya, diminta. Kemudian kamu bisa mengaksesnya nanti ketika saya mengupload ke YouTube, kemudian saya menginformasikan lewat WhatsApp ataupun lewat LSIS ya. Ya, ini link-link yang harus kamu subscribe, kemudian kamu share ya, kamu share. Ya kamu share ke ke nggak tahu ya, misalnya ke WA grup atau ke Facebook ya, bisa juga. Karena peraturannya seperti itu. Dan kamu harus like ataupun komen di video itu ya. Ya, ataupun bertanya lah di video itu. Saya nggak tahu kemarin diminta kampus seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi keaktifkan kamu seperti itu akan dinilai juga ya. Nah, dari mungkin nilai tugasmu kurang tapi kamu aktif dalam melakukan itu ya, bisa aja kamu lulus dengan nilai A ya. Nah, seperti itu. Karena tugasnya pun kembali lagi, kamu tugasnya itu saya akan mempraktekkan tugasnya, kemudian kamu akan mempraktekkan ulang. Nah, seperti itu. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PDF. Pastinya kamu mengupload dalam bentuk video ya tugas itu di YouTube, kemudian kamu kirim linknya ke LSIS. Nah, seperti itu. Ya, ya sebenarnya sangatlah mudah ya untuk apa. Saya belum sempat buat slide-slide-nya ya. Karena saya yakin di sini masih bersemangat karena masih semester 3 ya. Kalian memulai dari kuliah itu dari posisi kondisinya sekarang pandemi ya. Mungkin nggak terkejut kali lah ya. Yang terkejut tuh yang mungkin semester-semester yang udah enak. Biasanya dari semester 1 sampai semester 4 dia udah sering ke kampus ya. Nggak ada pandemi ya, nongkrong bareng kawan, sharing ya, kemudian praktek langsung kan seperti itu di lab. Tapi terjadi pandemi dan perubahan itu makin nyata ya. Saya bilang perubahan itu makin nyata.
perubahan teknologi makin cepat setelah pandemi. Pasti nanti 5G itu akan lebih cepat. Akan lebih cepat terbangun di semua kota, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini cerita basis data, ya. Basis data. Ya. Tuh, di situ nanti pun tugasnya saya nggak tahu nih apakah mau pakai database apa ya. Ini belum saya pikirkan, ya. Ya, bisa nanti kita lihat kemampuan kalian sampai mana untuk menyerap mata kuliah ini, ya. Untuk tugas-tugasnya pun saya melihat screening kalian, ya. Maksudnya laptop kalian mampu nggak untuk menginstalkan, ya, menginstal aplikasinya, ya. Pastinya kita bisa ke apa ya, software mana nih ya cocoknya, biar saya dulu cek dulu database-nya yang cocok untuk kalian, karena kita harus persiapan juga. Jadi minggu depan biar enggak misalnya minggu depan ada materi langsung tugas, nah kamu siap nih gitu kan ya. Kira-kira pakai DBMS apa programnya ya. Nah, kalian suka yang kayak mana nih, mau web mau desktop atau kayak mana gitu, kira-kira yang mana, mau web desktop? Ini kamera saya belum saya beli nih, banyak yang rusak nih ya. Kalian mau yang mana, yang basisnya apa nih, mau basisnya web ya kan, atau basisnya pemrograman desktop? Ya webnya tetap desktop juga sih, atau mobile ya. Ini ya kan, memang ya semuanya itu nanti kita basisnya MySQL ya, tapi ujungnya ini kita mau kemana di tampilan depannya ya, di di platform yang mana, apakah kita menggunakan Visual Studio ya kan, apa kita menggunakan PHP ya kan, untuk inputan datanya. Penyimpanannya tetap basisnya ya basis data ya. DBMS-nya bisa MySQL ya kan. Kalau dia PHP ya kita basisnya entah pakai Exam, entah pakai apa nih, banyak lagi ya namanya, cuma yang familiar Exam PP ya. Ini MAM pula ya, MAM bisa juga ya pakai aplikasi MAM ya, bisa aplikasi lain pun banyak juga sebenarnya ya. Web server ya bisa juga, apa namanya, web Apache web server nama aplikasinya ya. Pokoknya intinya MySQL ya di dalamnya, atau pakai bawaan Windows ya, bawaan Microsoft MySQL Server ya, bisa juga. Ini banyak sih tentang apa, tapi pengenalannya sih nanti kalau masih basis data sih biasa saya menggunakan ya MySQL ya, MySQL yang memang benar-benar murni, yang basic kali gitu. Biasanya saya menggunakan itu. Ya. Jadi nanti kita siapkan perintah-perintah yang dibilang untuk basicnya. Nanti project tugasnya itu bisa implementasinya ke website ya. Tapi websitenya bukan website dinamis, sekedar untuk membuktikan ya kan tipe data ya, tipe data sekaligus relation ya, apakah dia model one to many ya kan. Bisa juga nanti basisnya pakai Visual Studio ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke program-program yang lebih besar ya, pastinya nanti kalian mendownload aplikasi itu. Tapi kalau SMPP nampaknya saya rasa nggak terlalu besar ya, cuma 118. Visual Studio pun ada juga. Kemudian ada juga yang pakai NetBeans ya. Banyak aplikasi yang memang
bisa kita membuktikan atau kita memanfaatkan pengelolaan ya berbasis data ya. Tapi intinya kamu harus mengenal yang namanya MySQL Server. Perintah-perintah SQL Server itu harus kamu hafal ya. Perintah-perintah SQL Server kamu harus hafal. Nah, jadi belajar ya yang basic. Kalau dulu saya pakai yang basic kali. Ya, kalau dulu saya pakai yang basic kali. Saya takutnya kan nih program, maksudnya ada yang pakai Windows 10 ya, Windows 10 supportnya atau didukung sama aplikasi itu atau enggak, atau aplikasi itu udah nggak didukung Windows 10 ya, atau udah nggak bisa masuk di Windows 10. Nah itu kita testing dulu ya, aplikasi mana yang kompatibel untuk membuktikan tuh. XAMPP pun bisa juga ya. Ya, XAMPP bisa juga yang saya ngajari kamu dalam bentuk Command Line Interface ya, CLI. Ya, kalau bentuknya CLI saya harapkan ya kamu bisa mudah menghafalnya ya. Nanti kalau udah bisa perintah-perintah CLI, pastinya nanti kita penggunaan lebih ke implementasinya. Yang tadi saya bilang mau pakai software XAMPP digabung sama PHP atau aplikasi Visual Studio ya atau Visual Basic ya digabung sama, bisa juga digabung sama XAMPP ya, SQL servernya atau MySQL server atau pakai Access ya bisa juga. Ya tergantung sekarang kamu harus punya aplikasinya juga. Nah, saya nggak tahu nih kondisinya kamu bisa pakai aplikasi yang mana. Ya pastinya kita coba dulu kan. Misalnya saya contohkan pakai aplikasi ODBC misalnya, ODBC MySQL yang standar ya kan. Bisa nggak? Oh udah bisa Pak katanya kan. Pastinya nampaknya ODBC nggak bisa karena dia 32 bit. Ya pastinya ini saya rasa pakai XAMPP ya, tapi tadi perintahnya yang command line interface. Nah, jadi kok command line interface bukan, kalau misalnya ada tugas bukan hasil dari tugas itu yang kita apakan, bukan hasil akhirnya ya, tapi proses dari awal kamu ngetik sampai kamu menyelesaikan project itu ya, kamu harus serupa dengan apa yang saya kerjakan. Ya, seperti itu. Biasa seperti itu ya, kalau tugasnya. Jadi intinya, saya kan nggak bisa melihat kamu nih praktek langsung ya. Jadi praktek yang kamu praktekkan mandiri di rumah, kamu videokan. Nah, itu biasa tugasnya seperti itu. Tapi sebelumnya saya contohkan juga di YouTube cara pengerjaan yang benar. Nah, baru kamu ulang. Nah, biasa seperti itu. Nah, tugas itu bisa muncul sebanyak 4 kali ya. 4 kali tugas itu. Biasanya sih kalau saya lagi nggak rajin, ya 4 kali itu udah sama UTS sama UAS. Tapi kalau misalnya saya rajin ya tugas itu bisa sampai 6 kali ya, UTS sama UAS. Tapi tugasnya sangat sederhana ya. Sama perintah MySQL pun udah cukup banyak juga yang bisa kamu pahami ya. Ya, tapi nampaknya arah dari kesukaan mahasiswa ya, dia lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang berbasis web. Kalau saya lihat yang sekarang ya, tapi ini nggak bisa bertahan lama bahasa ini ya. Pastinya kita harus bisa cari bahasa yang lebih di mana 15 tahun ke depan itu lebih lebih familiar. Nah, jadi bukan kita nggak harus belajar pemrograman web sekarang, maksudnya kita belajar harus lebih cepat. Misalnya PHP bisa dikuasai 2 tahun, Java dikuasain 3 tahun misalnya kan, itu sejalan. Jadi pas 3 tahun nanti kamu mau skripsi, kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman ya, Java dan bahasa pemrograman PHP. Nah, seperti itu. Jadi sejalan dan itu harus memang ya dibisahkan sebelum masuk bahasa pemrograman yang lain, Flutter Flutter ya, bahasa pemrograman R misalnya kamu suka social mining ya, itu bahasa R ya, kemudian Python ya, atau orang bilang Python ya, Python. Nah,
Nah, seperti itu pun harus bisa basicnya juga ya. Jangan sama sekali buta kita dalam dalam apa ya, pembacaan struktur data dan basis datanya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanya kira-kira. Ya, kita nggak berlama-lama, itu kontraknya ya. Jadi intinya kalau UTS-nya teori, berarti UAS-nya praktek. Ya, jawabannya, soalnya. Berarti kalau dia UTS-nya praktek, berarti UAS-nya teori. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah ditanya lagi ya. Pak, kita UAS-nya apa Pak ya? Padahal kita udah tahu UTS-nya, udah kita jalani praktek. Berarti UAS-nya teori. Nah, kalau teori biasanya 3 minggu sebelum ujian akhir semester itu udah saya upload ya di LSIS ataupun di portal. Kalau memang itu bisa di-download, ya berarti kamu udah bisa langsung mengerjakan. Biasa seperti itu. Ya, jadi kalau kamu memang, jadi gini ya, kalau saya instruksinya upload UTS itu di LSIS, kamu upload di LSIS. Tapi kalau saya bilang upload ya jawaban UAS kamu itu di LSIS, kamu utamakan upload di LSIS. LSIS-nya harus ada dulu. Kamu upload jawaban UAS kamu. Kemudian, misalnya kamu nggak bisa nginputkan gambar karena kapasitas upload itu 500 KB, ya kamu gambarnya harus di-upload ke Google Drive. Linknya kamu cantumkan di jawaban kamu. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu kan biasa UAS ada dua upload ya. Opsi ya, upload pertama itu di portal, upload kedua di LSIS. Kalau dosen meminta upload di LSIS, upload dulu di LSIS, diutamakan. Jangan sampai di portal nggak ada ya, karena nggak mungkin dosennya bolak-balik buka portal satu, buka LSIS satu, nggak mungkin karena database-nya terpisah. Ya, database-nya nggak sama. Kecuali kalau kamu udah upload di LSIS atau kamu upload di portal, database-nya nongol di LSIS-nya, jadi lebih lebih apa ya, tapi itu nggak terjadi ya karena database servernya berbeda. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu membuat program kayak mana. Memang segitulah ya nampaknya ya. Jadi itu tadi, nanti kamu tahulah sendiri itu kenapa nggak bisa digabungin antara LSIS sama sama portal ya. Ya pasti udah paham ya. Ya, LSIS kan udah pasti itu LMS ya, learning ya, apa itu LMS ya. Intinya dia untuk seperti Moodle ya, yang berarti udah framework yang udah ada ya, dalam artian udah ada modul-modulnya ya, udah paketnya itu udah disediakan di suatu perusahaan, jadi nggak membuat dari nol. Kalau portal itu aplikasinya buat dari nol ya. Jadi kalau learning sistemnya atau apanya learningnya gitu kita buat dari nol, itu pasti udah pasti dia terhubung ya, terrelasi ya kan. Ini enggak terrelasi, yang relasinya hanya user sama password sama kelas doang. Ya kalau tugas-tugas itu terpisah. Baik, sampai sini ada yang bertanya sebelum kita tutup perkuliahan. Jadi gini ya, kalau saya kuliah 45 menit bukan saya korupsi waktu ya. Biasanya saya akan mengupload ya tutorial yang saya praktekkan ataupun saya jelaskan slide yang lain itu di LSIS ya, mungkin tuh lebih dari 45 menit kadang-kadang ya. Nah, itu saya akan informasikan kepada kamu. Kemudian untuk tatap muka seperti ini tetap berlangsung ya, yaitu maksimal 45 menit. Ini untuk diskusi. Ya, untuk pertemuan ini diskusi dari materi yang sebelum-sebelumnya atau materi yang akan datang. Apabila sudah ada, nanti saya upload yang terbaru, nanti saya kabari kamu. Ya, kalau ini kan hanya untuk minggu ini pertemuan kontrak perkuliahan. Baik, ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Ya, bisa diaktifkan kameranya, saya akan screenshot. Apa ya? Screenshot. Ya, jadi nanti minggu depan tetap 45 menit. Sisanya nanti ada di YouTube. Ya, seperti itu. Entah saya ngoding-ngoding sederhana untuk nambah-nambah kamu
supaya nggak suntuk di rumah ya kan, tak tambah suntuk ya, saya nggak tahu juga. Nah, ya kalau di rumah nih kan harus lebih banyak apa ya, waktu luang berarti bersemangat seharusnya ya. Ya, karena saya lihat lebih banyak orang main game itu pakai data ya, pakai database ya. Jadi kalau kamu nggak bisa basis data, kamu nggak bisa ngoding game. Oke, ini ada 2 slide nih, saya simpan ya. Saya simpan screen, fine. Ini jadi Pak nggak di absen manual enggak ya. Jadi kalau kamu rajin-rajin subscribe atau apa, share, nanti kamu apa nilainya kan disesuaikan kan gitu. Ini hari Senin malam. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi. Tadi ada telepon. Ya sabar, ya saya print screen. 1, 2, 3. Baik, ada pertanyaan enggak kira-kira sebelum tutup? Apa kira-kira? Nggak ada. Anak malam ini maunya tidur aja. Ya kan? Ada yang bertanya kira-kira? Nggak ada. Gilang, ada yang bertanya Gilang? Gilang Anwar. Oh, Cukup, Pak. oh cukup ya. Nah, cukup aneh ya kan. Pebi Nirwana. Kayak mana? Ya kan? Ini kenapa saya tadi dipanggil ibu-ibu ya kan? Berarti nggak nengok profil saya nih. Ya kan? Ya, Pebi Nirwana kayak mana? Waduh, nggak ada suaranya. Ya kan? Oke, ini apa nih? Rosmayanti Panjaitan, ada yang mau ditanya? Udah jelas ya? Nah, udah ada yang tanya? Nggak ada. Loh, suaranya kok mute lagi. Udah? Oh, udah. Oke. Ya, jadi saya harapkan kalian nggak usah pusing-pusing ya. Ini masih semester 3 ya. Nah, yang penting jaga kesehatan ya. Karena saya lihat pun tadi baru jumpa banyak dosen udah banyak yang kurus kering. Ya, efek kena penyakit ya. Nah, udah lama nggak jumpa kawan. Oke, baik, terima kasih ya atas waktunya, partisipasi kalian semua ya. Nanti saya kabarin ya. Mungkin kedepannya kamera saya akan saya benerin. Mungkin kalian penasaran mungkin nama saya, tapi fotonya ada kok. Kalau misalnya kamu ketikkan nama saya ya. Saya sudahin perkuliahan kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.